Halo guys, selamat datang di channel Mr. Villain 88 dengan gue Reza sebagai host kalian. Di video kali ini gue akan membawakan Villain Racing Update untuk edisi 25 Oktober 2021 yang tentunya akan memberikan kalian update terbaru seputar dunia pro racing. Dan untuk di video kali ini gue sudah memiliki beberapa berita yang menarik, yang dimana gue sudah memiliki hasil dari show AEW Saturday Night Dynamite di tanggal 23 Oktober kemarin. Lalu gua juga sudah memiliki berita mengenai adanya wajah baru dari Dynamite di minggu ini, dan gua juga sudah memiliki match terbaru untuk AEW Full Gear yang akan dilaksanakan di tanggal 30 November mendatang. So biar tidak panjang lebar lagi, gua akan memulai video kali ini dengan hasil daripada show AEW Saturday Night Dynamite yang baru saja dilaksanakan di tanggal 23 Oktober kemarin. Yang menjadi headline ini itu adalah pertandingan Cody Rhodes menghadapi Malachi Black Part 3. Dan show kali ini pun dibuka dengan pertandingan lanjutan untuk babak pertama daripada AEW World Championship Eliminator Tournament yang mempertemukan Bryan Danielson dengan Dustin Rhodes ya. Dan gua ingin mengatakan ya, bagi kalian nih yang beranggapan bahwa Bryan Danielson bisa mengalahkan Dustin Rhodes dengan sangat mudah di pertandingan ini, sebaiknya kalian buang jauh-jauh pikiran tersebut ya. Karena gua bisa bilang ya bahwa di pertandingan ini menjadi pertandingan terbaik, menjadi performa terbaik yang pernah ditunjukkan oleh Dustin Rhodes selama dia berkarir di AEW. Dan gua bisa bilang ini menjadi pertandingan terbaik Dustin Rhodes setelah pertandingan dirinya menghadapi Cody Rhodes di edisi perdana AEW Double or Nothing di tahun 2019 yang silam. Karena di pertandingan ini ya, kita pun bisa melihat ya bagaimana Bryan Danielson dibuat sangat kerepotan menghadapi Dustin Rhodes yang dipertunjukkan oleh Dustin Rhodes sejak pertandingan ini dimulai, yang dimana kita pun bisa melihat bagaimana Dustin Rhodes dan juga Bryan Danielson pun saling bertukar serangan. Bahkan Dustin Rhodes pun mendapatkan keuntungan dan dia pun bisa mengendalikan pertandingan di awal pertandingan pun berjalan, yang dimana kita pun bisa melihat bagaimana Dustin Rhodes ini pun berhasil melakukan salah satu pukulan andalannya, yaitu adalah drop down right hand ya kepada Bryan Danielson, sebelum pada akhirnya Dustin Rhodes ini pun berhasil melakukan beberapa serangan kepada Danielson yang membuat Danielson ini pun cukup kerepotan menghadapi Dustin Rhodes ini gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat ya bagaimana Dustin Rhodes ini pun sudah sangat siap menghadapi Bryan Danielson ya, dimana kita pun bisa lihat pada kala Bryan Danielson ini pun mencoba untuk melakukan topa suicida kepada Dustin Rhodes. Namun Dustin Rhodes pun dengan sikapnya bisa menyambut serangan tersebut, dan dia pun membalas serangan tersebut dengan memberikan senton bomb kepada Bryan Danielson. Dan lagi-lagi ya bagaimana Dustin ini pun bisa membuat Bryan Danielson ini pun kerepotan ya, dimana hal tersebut pun terjadi pada kala Bryan Danielson itu mencoba untuk mengambil alih kendali pertandingan dengan dia pun melakukan beberapa tendangan kepada Dustin Rhodes yang terfokus kepada badan dan juga kakinya. Namun hal tersebut pun bisa diantisipasi oleh Dustin Rhodes dan bisa mengcounter serangan tersebut dengan dia memberikan German suplex kepada Bryan Danielson. Dan kita pun berlanjut lagi ke beberapa saat kemudian, yang dimana kini Bryan Danielson pun sudah memfokuskan serangannya kepada salah satu lengan daripada Dustin Rhodes ya, yang dimana dia pun mencoba untuk melakukan sebuah submission move ke lengan daripada Dustin Rhodes. Namun kita pun bisa melihat bagaimana Dustin Rhodes pun memberikan perlawanan, yang dimana dia pun tidak memberikan dengan mudahnya untuk Danielson bisa melakukan submission move tersebut, yang membuat Danielson ini pun cukup frustasi dan dia pun harus memberikan beberapa serangan elbow kepada Dustin Rhodes ya. Namun kita pun bisa melihat bagaimana Dustin Rhodes pun nampak bisa menerima serangan tersebut, yang membuat Dustin Rhodes pun bisa membangun momentum untuk mengcounter usaha daripada Danielson dengan memberikan serangan yang membuat dia pun bisa lolos dari usaha Danielson untuk melakukan submission move tersebut. Dan kita pun berlanjut lagi dengan dimana kedua penggulat ini pun mencoba untuk melakukan serangan dari top rope ya, yang dimana Danielson ini pun berusaha untuk melakukan hurricanrana kepada Dustin ya, namun secara mengejutkan Dustin bisa lolos dari serangan tersebut dan dia pun mengcounter serangan tersebut
dengan menjadikannya superplex bagi Dustin Rhodes kepada Bryan Danielson. Dan pasca serangan tersebut ya, kita pun bisa melihat akhirnya Danielson pun bisa mengambil kendali jalani pertandingan tersebut untuk pertama kalinya. Yang ini pun terjadi setelah Danielson dan juga Dustin Rhodes pun kembali lagi bertukar pukulan, yang diikuti dengan bagaimana Danielson pun akhirnya berhasil melakukan step power slam dan diikuti dengan curtain call, yang dimana ini pun menjadi kesempatan emas pertama yang didapatkan Danielson di pertandingan tersebut, walaupun pada akhirnya bisa dipatahkan oleh Dustin Rhodes di hitungan near fall. Dan sekali lagi ya, Dustin Rhodes pun kembali lagi bisa mengambil alih kendalinya pertandingan tersebut, yang dimana kini Dustin Rhodes ini pun bisa memojokkan Bryan Danielson ya di salah satu pojok dari ring pertandingan, yang dimana dia pun melakukan rentetan pukulan kepada si Danielson. Namun dalam proses tersebut Danielson pun masih bisa lolos dengan memflipkan dirinya dan mengcounter serangan tersebut dengan melakukan running bulldog dan diikuti dengan corner drop kick ya kepada Dustin Rhodes gitu ya. Namun lagi-lagi ya, Dustin Rhodes ini pun bisa membalas serangan tersebut, yang dimana kini dia pun membalas serangan tersebut dengan melakukan flying clothesline ya. Namun serangan tersebut pun belum cukup membawa Dustin Rhodes memenangkan pertandingan tersebut, karena Bryan bisa mematahkan pin dari Dustin di hitungan kedua. Dan pasca serangan tersebut ya, kita pun bisa melihat ya, kembali lagi pertandingan ini pun coba dikendalikan lagi oleh Danielson ya, yang dimana Danielson ini pun bisa mengcounter beberapa serangan daripada Dustin Rhodes ya, terutama drop down right hand daripada Dustin Rhodes, yang dimana dia konversikan serangan tersebut menjadi black slide pin ya, walaupun pin tersebut pun bisa dipatahkan oleh Dustin di hitungan near fall. Namun pasca serangan tersebut Bryan Danielson pun masih melanjutkan serangannya dengan dia pun memberikan enzugiri, yang dilanjutkan dengan dia memberikan curb stomp kepada Dustin Rhodes. Dan setelah melihat itu ya, Bryan Danielson pun mengambil kesempatan di mana dia pun melakukan ancang-ancang ya untuk melakukan serangan running knee strike ya, atau Busaiku knee kepada Dustin Rhodes ya. Namun ternyata pada saat Dustin ini sudah bangkit dan Bryan Danielson mencoba mengeksekusi serangan tersebut, ternyata Dustin Rhodes pun sudah bisa mengantisipasinya dan meng-counternya dengan lariat, dan diikuti dengan straight pile driver, yang bisa dibilang kedua serangan tersebut pun menjadi serangan terbaik yang dieksekusi oleh Dustin Rhodes di sepanjang pertandingan tersebut, yang membuat dia pun mendapatkan kesempatan terbesarnya untuk memenangkan pertandingan tersebut. Walaupun pada akhirnya lagi-lagi ya, usaha daripada Dustin Rhodes pun masih bisa dipatahkan oleh Bryan Danielson di hitungan near fall. Dan kita pun memasuki ke momen akhir daripada pertandingan tersebut, yang dimana kita pun bisa melihat adanya pertukaran serangan lainnya yang dilakukan oleh kedua penggulat. Walaupun pada akhirnya ya, Bryan Danielson pun berhasil melakukan sebuah submission move, yaitu jumping guillotine kepada Dustin Rhodes, yang dimana kali ini Dustin Rhodes tidak bisa lolos dari submission yang dilakukan oleh Bryan Danielson, hingga membuat dirinya tidak sadarkan diri, sehingga Bryan Danielson bisa memenangkan pertandingan tersebut via submission. Dan pasca kemenangan tersebut ya, maka Bryan Danielson pun berhak lolos ke babak semifinal, dan di babak semifinal Bryan Danielson pun akan menghadapi pemenang dari Eddie Kingston menghadapi Lance Archer, yang akan berlangsung di Dynamite minggu ini juga. Dan show pun berlanjut lagi dengan segmen selanjutnya, yaitu adalah segmen promo yang dibawakan oleh Sting dan juga MJF, yang dimana segmen tersebut pun dimulai pada kala Sting melakukan interview bersama Tony Schiavone, yang dimana Tony Schiavone ini pun menanyakan keadaan mengenai Darby Allin dan kapan Darby Allin pun bisa kembali lagi ke AEW ya, pasca serangan yang diterima oleh Darby Allin dari para anggota The Pinnacle di episode Dynamite 2 minggu yang lalu. Namun sebelum Sting bisa menjawab pertanyaan tersebut, kita pun bisa melihat kehadiran daripada MJF yang menginterupsi segmen interview tersebut, yang dalam interupsinya tersebut dia pun mengatakan bahwa MJF ini pun mengatakan bahwa sayalah yang akan menjawab the crappy question dari Tony Schiavone tersebut ya, atau pertanyaan konyol dari Tony Schiavone tersebut, yang dimana MJF menjawab dengan Darby Allin tidak akan pernah bisa kembali ke AEW ya, setelah apa yang dia lakukan di episode Dynamite sebelumnya gitu guys ya, sembari dia memasuki arena pertandingan. Dan bahkan Darby Allin ini pun
akan bernasib sama seperti sahabat dari Sting, yaitu Lex Luger, yang dimana keduanya akan berakhir di kursi roda. Dan apa yang dikatakan MJF ini pun tentunya menyulut emosi daripada Sting, yang membuat dirinya pun tanpa pikir panjang lebar langsung menghajar MJF. Dan tentunya bukanlah MJF apabila tidak memiliki backup yang dimana kita pun bisa melihat adanya sosok Shawn Spears dan juga adanya sosok Shawn Spears dan juga Wardlow yang memasuki arena pertandingan guna menolong MJF. Dan tentunya dengan situasi tersebut para anggota The Pinnacle pun bisa mendominasi Sting dengan cukup mudahnya dan membuat Sting ini pun menjadi babak belur gitu guys ya. Dan setelah puas menghajar Sting MJF pun kembali lagi melakukan promo, yang dimana promonya kali ini ditujukan kepada Darby Allin, yang dimana dia pun mengatakan akhirnya gua bisa merusak keadaan mental Anda, Darby Allin. Dan MJF pun bertekad untuk membuat Darby Allin sebagaimana yang terjadi oleh Sting saat ini. Dan di akhir promonya dia pun mengatakan sebuah tagline yang gua rasa ini pun cukup mirip dengan tagline yang dimiliki oleh WWE, yang dimana dia pun mengatakan I am the past, I am the present, I am the future of professional wrestling Dan setelah itu MJF bersama kedua rekan ini pun meninggalkan arena pertandingan guna mengakhiri segmen promo tersebut. Namun di sisi lain kita pun bisa melihat sosok Sting ini pun mencoba untuk bangkit kembali, yang membuat MJF pun tidak bisa meninggalkan keadaan tersebut begitu saja yang dimana MJF pun kembali lagi masuk ke arena pertandingan dan memberikan pukulan kepada Sting menggunakan cincin berliannya. Dan serangan dari MJF pun menutup segmen promo dari MJF dan juga Sting. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan selanjutnya, yaitu adalah pertandingan pertama untuk TBS Championship Tournament yang mempertemukan Ruby Soho dan juga Penelope Ford. Dan gua bisa bilang di sepanjang pertandingan tersebut Penelope Ford ini pun bisa mendominasi Ruby Soho, terutama adanya kehadiran rekan daripada Ford yaitu The Bunny di tengah pertandingan, yang membuat dominasi Ford ini pun semakin menjadi-jadi karena tentunya dengan taktik kotor yang dilangsungkan atau dilakukan oleh Ford dan juga The Bunny di beberapa kesempatan, yang pada kala itu Ford ini pun nampak berhasil mengalihkan perhatian dari wasit yang memimpin pertandingan tersebut dengan sengaja guna memberikan kesempatan bagi The Bunny untuk memberikan serangan kepada Ruby Soho guna membuat Ford ini pun bisa mendominasi jalannya pertandingan tersebut. Namun taktik kotor yang dilakukan oleh The Bunny dan juga Ford ini pun akhirnya backlash kepada mereka berdua, atau bisa dibilang seakan senjata makan tuan gitu. Yang hal tersebut pun terjadi pada kala Ford ini pun mencoba menggunakan senjata andalan yaitu brass knuckle, yang dimana senjata tersebut pun berhasil meng-knockout beberapa penggulat wanita di beberapa show Rampage dan juga Dynamite terakhir ini, termasuk Ruby Soho. Namun usaha mereka kali ini ternyata ketahuan oleh pihak wasit dan juga official, yang membuat wasit dan juga Ford ini pun sempat terlibat cekcok, yang pada akhirnya wasit ini pun berhasil merebut brass knuckle tersebut dan melempar brass knuckle itu pun keluar arena ring pertandingan. Dan di momen tersebut pun berhasil dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Ruby Soho, yang dimana dia pun berhasil melakukan roll up pin kepada Ford, yang dimana pin tersebut berhasil mengantarkan Ruby Soho memenangkan pertandingan tersebut, yang membuat dirinya pun berhak lolos ke babak selanjutnya dari turnamen tersebut. Dan tentunya hal tersebut pun tidak diterima oleh pihak Ford dan juga The Bunny, yang dimana mereka pun langsung mengepung Ruby Soho. Namun kepungan tersebut pun tidak berlangsung lama, karena kita pun bisa melihat sosok lawan The Bunny dari turnamen tersebut yaitu Red Velvet ini pun memasuki arena pertandingan guna menyamakan keadaan, yang membuat Ford dan juga The Bunny pun otomatis mengundurkan diri dan mereka pun memutuskan untuk meninggalkan arena pertandingan. Dan atas kemenangan Ruby Soho dari Penelope Ford ini, maka Ruby Soho ini pun berhak lolos ke babak kedua dari TBS Championship Tournament, di mana di babak kedua nanti Ruby Soho akan menghadapi Kris Statlander yang mendapatkan bye untuk di first round ini.
Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan selanjutnya, yaitu adalah pertandingan Bobby Fish menghadapi Anthony Green, yang dimana ini merupakan pertandingan yang cukup singkat, dimana Bobby Fish ini pun mendominasi lawannya, dan pada akhirnya Bobby Fish ini pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut via basau kick yang dia eksekusi di akhir pertandingan. Dan pasca kemenangan tersebut ya, ada hal yang cukup mengejutkan yang dilakukan oleh Fish, yang dimana dia melanjutkan serangannya pasca pertandingan pun berakhir kepada Anthony Green ini, yang dimana hal yang dilakukan oleh Fish ini pun mengundang reaksi daripada CM Punk yang memasuki arena pertandingan guna menolong Anthony Green. Dan pasca hal tersebut terjadi, kita pun bisa melihat sempatnya adanya cekcok ya antara CM Punk dan juga Bobby Fish ya, yang kemungkinan besar Bobby Fish akan menjadi lawan selanjutnya bagi CM Punk ya di episode Dynamite atau Rampage selanjutnya gitu guys. Dan kita pun berlanjut lagi dengan partai lanjutan untuk babak pertama daripada AEW World Championship Eliminator Tournament, yang kali ini mempertemukan Eddie Kingston menghadapi Lance Archer, yang dimana pertandingan pun langsung mengegas sebelum bell ring berbunyi, yang dimana hal tersebut pun ditunjukkan pada kala Eddie Kingston memasuki arena pertandingan. Lance Archer lawannya langsung menyerang Eddie Kingston dari belakang, dan pertukaran serangan pun terjadi di luar pertandingan sebelum bell ring berbunyi. Dan pada kala kedua penggulat itu memasuki area pertandingan gitu ya, kita pun sudah melihat bagaimana dari serangan tersebut Lance Archer pun mendapatkan keuntungan, yang dimana keuntungan ini pun berhasil dimanfaatkan pada saat pertandingan itu secara resmi dimulai, yang dimana Lance Archer pun langsung mendominasi jalannya pertandingan tersebut. Walaupun kita pun bisa melihat di beberapa kesempatan Eddie Kingston pun sempat memberikan beberapa perlawanan, walaupun semua perlawanan yang diberikan oleh Eddie Kingston pun nampak tidak terlalu berarti bagi Lance Archer ya, yang dimana counter-counter yang dilakukan Eddie Kingston itu dimulai dari chop, dan juga dia pun sempat mencoba untuk melakukan finishing move andalannya yaitu blackout ya kepada Lance Archer, namun hal tersebut masih bisa digagalkan. Namun ada satu serangan yang gua bisa bilang ini cukup berdampak atau cukup impactful ya kepada Lance Archer, yaitu di mana pada kala Eddie Kingston pun melakukan submission Dragon Sleeper kepada Lance Archer, walaupun pada akhirnya Archer pun bisa lolos dari serangan tersebut dan membalas serangan tersebut dengan melakukan lariat kepada Eddie Kingston. Dan di beberapa saat kemudian kita pun bisa melihat bagaimana Lance Archer ini pun masih bisa mendominasi, dan kita pun bisa lihat bagaimana Lance Archer ini pun mencoba untuk melakukan serangan moonsault ya kepada Eddie Kingston. Namun serangan tersebut pun masih bisa dihindari oleh Eddie Kingston. Namun ada hal yang tidak mengenakan yang terjadi atau nasty thing ya yang terjadi kepada Lance Archer pada kala dia mengeksekusi moonsault tersebut, yang dimana dia mendarat menggunakan kepala pada saat dia melakukan moonsault tersebut, yang membuat pertandingan ini pun harus tertunda di beberapa saat, karena kita pun bisa melihat tim medis dari AEW pun harus mengecek keadaan daripada Lance Archer ya setelah landing dari Lance Archer tersebut. Walaupun pada akhirnya ya kita pun bisa melihat Lance Archer pun bersikeras untuk melanjutkan pertandingan tersebut, dan dia pun memasuki area pertandingan untuk menerima roll up pin dari Eddie Kingston, yang membuat Eddie Kingston berhasil memenangkan pertandingan tersebut. Dan pasca pertandingan pun berakhir ya, kita pun bisa melihat bagaimana tim medis ini pun kembali memeriksa keadaan daripada Lance Archer, yang gua berharap ya apa yang terjadi dari Lance Archer ini pun tidak berdampak apapun kepada keberlanjutan karir Lance Archer sebagai penggulat profesional gitu guys ya. Dan atas kemenangan tersebut ya, maka Eddie Kingston ini pun berhak lolos ke babak semifinal, dan untuk di babak semifinal Eddie Kingston ini pun akan berhadapan Bryan Danielson, yang dimana untuk semifinal antara keduanya itu pun akan berlangsung di episode Rampage minggu ini gitu guys ya. Dan kita mau berlanjut, ini ada segmen promo yang dibawakan oleh Dan Lambert, Man of the Year, dan juga Sammy Guevara, yang dimana kita pun bisa melihat ada sosok Dan Lambert dan juga Man of the Year yang berada di tengah ring ya pasca segmen komersial dari Dynamite kali ini, yang dimana promo dari ketiga orang tersebut pun dibuka dengan promo yang dibawakan oleh Ethan Page, yang dimana dia pun mengatakan bahwa The Inner Circle is sucks, dan tidak lama berselang dia pun mengatakan promo yang menyinggung mengenai Sammy Guevara menjadi TNT Champion, yang dia pun mengatakan bahwa itu adalah PR nightmare gitu guys ya. Dan tentunya
singgungan dari Ethan Page kepada Sammy Guevara ini pun mengundang reaksi daripada Sammy Guevara, yang dimana dia pun memasuki arena pertandingan dan dia pun meminta kepada Man of the Year dan juga Dan Lambert itu pun untuk menutup mulut mereka gitu guys. Dan tidak lama berselang Sammy Guevara pun mengatakan olokan yang diberikan kepada Dan Lambert ya dari The Inner Circle, yaitu fat face deep shit, yang tentunya itu pun diikuti dengan sorakan dari para penonton yang tentunya mereka pun kembali lagi mengolok-olok Dan Lambert dengan perkataan tersebut gitu guys ya. Dan atas hal tersebut ya tentunya mengundang reaksi daripada Dan Lambert ya, dan dia pun sempat memuji Sammy Guevara dengan mix skillnya ya, walaupun dengan secara yang sarkas gitu ya. Dan Lambert pun akhirnya menjawab stipulasi apa yang mereka berikan ya kepada The Inner Circle mengenai tantangan The Inner Circle kepada American Top Team gitu guys ya. Dimana stipulasinya itu mereka akan menerima tantangan dari The Inner Circle apabila Sammy Guevara menerima kondisi dari mereka, yang dimana Sammy Guevara harus mempertahankan gelar TNT Championship-nya dan juga posisinya sebagai anggota The Inner Circle minggu depan untuk menghadapi Ethan Page. Dan kondisi tersebut ya Sammy Guevara pun menyetujui gitu ya. Maka apabila Sammy Guevara kalah dari Ethan Page, maka Inner Circle tidak hanya kehilangan kesempatan mereka untuk menantang American Top Team, namun juga maka Sammy Guevara akan kehilangan TNT Championship-nya dan Sammy Guevara akan kehilangan posisinya sebagai anggota The Inner Circle. Namun ada satu kondisi lainnya yang diminta oleh Sammy Guevara setelah dia menyetujui syarat dari Dan Lambert itu, yang dimana apabila Sammy Guevara berhasil memenangkan pertandingan minggu depan menghadapi Ethan Page, maka The Inner Circle berhak memilih anggota siapa saja dari American Top Team yang akan ambil bagian dalam match antara Inner Circle menghadapi American Top Team bersama Man of the Year dalam 10-man tag team match di event Full Gear mendatang. Dan kita pun bisa melihat kedua pihak ini pun nampak menyetujui, dan kita pun melihat bagaimana Scorpio Sky dan juga Ethan Page ini pun menantang Sammy Guevara untuk bertanding ya tanpa banyak cincong di saat itu juga, yang kita pun bisa melihat tidak lama kemudian baik Sky, Ethan Page dan juga Sammy Guevara saling bertukar serangan, dan hal tersebut pun mengundang reaksi dari anggota dari circle lainnya yaitu Jack Hager dan juga Santana Ortiz yang datang membantu Sammy Guevara. Dan kita pun berlanjut lagi dengan pertandingan selanjutnya. Ini ada pertandingan single match antara Jungle Boy menghadapi Brandon Cutler, yang dimana ini pun merupakan pertandingan singkat lainnya yang disuguhkan oleh Dynamite kali ini. Dan tentunya Jungle Boy pun bisa menang dengan mudahnya atas Brandon Cutler setelah dia berhasil mengeksekusi snare trap ya kepada si Brandon Cutler ini. Dan pasca kemenangannya dari Brandon Cutler, Jungle Boy pun sempat melakukan promo, yang dimana dalam promonya bahwa pertandingan dirinya menghadapi Brandon Cutler itu merupakan sebuah pemanasan semata saja, dan dia pun masih merasa baik dan merasa siap untuk menghadapi anggota lainnya dari The Elite ya. Namun apa yang dikatakan oleh Jungle Boy pun tidak mengundang reaksi apapun dari para anggota The Elite lainnya, dan hal tersebut pun memutuskan Jungle Boy untuk melakukan snare trap sekali lagi kepada Brandon Cutler, yang tentunya tindakan Jungle Boy kali ini mengundang reaksi dari para anggota The Elite ya, terutama Adam Cole, yang dimana Adam Cole pun mengatakan apa yang dilakukan oleh Jungle Boy kepada Brandon Cutler itu merupakan suatu hal yang memalukan, dan dia pun bersedia menghadapi Jungle Boy saat itu juga. Namun pada kala Adam Cole memasuki arena pertandingan, kita pun bisa melihat sosok Young Bucks yang sudah berada di belakang dari Jungle Boy, dan dimana mereka pun langsung memberikan super kick pada saat Jungle Boy menyadari kehadiran mereka. Dan setelah serangan super kick itu ya, The Young Bucks dan juga Adam Cole pun memberikan kombinasi BTA Trigger dan juga The Bomb, dan mengakhiri serangan mereka kepada Jungle Boy dengan melemparkan Jungle Boy ke deretan meja yang sudah berada di sisi rem daripada arena AEW Dynamite di malam tersebut gitu guys ya.
Dan kita pun berlanjut lagi, ini ada pertandingan main event daripada AEW Dynamite di tanggal 23 Oktober kemarin. Itu adalah pertandingan Cody Rhodes menghadapi Malakai Black part 3 ya, yang dimana tentunya Cody Rhodes pun nampak ditemani oleh manajernya atau pelatihnya R. Anderson di sisi ringnya. Dan kita pun bisa melihat ya bahwa sejak awal pertandingan ini pun ya, kedua penggulat yaitu Cody Rhodes dan juga Malakai Black ini pun nampak saling ngotot untuk mengambil kendali di jalannya pertandingan tersebut, yang makanya kita pun bisa melihat di awal pertandingan kondisi pertandingan pun berjalan 50-50, yang dimana hal tersebut pun terjadi pada saat Black ini pun mencoba melakukan quick knee bar ya, dan Cody Rhodes pun bisa mengantisipasi serangan tersebut dan melempar keluar Black. Dan hal tersebut pun coba kembali dilakukan oleh Black pada saat dia mencoba untuk melakukan back elbow kepada Cody. Namun Cody bisa menghindari serangan tersebut dan melakukan percobaan untuk melakukan figure 4. Namun Black itu pun bisa mengantisipasinya dengan dia mencolokkan mata daripada Cody, dan dia pun mencoba untuk keluar daripada area pertandingan guna mengambil steel chair yang berada di bawah ring ya. Namun hal tersebut pun mengundang reaksi dari para anggota The Nightmare Family, yaitu Lee Johnson dan juga Brock Anderson, yang dimana mereka pun nampak memasuki arena pertandingan guna merebut steel chair yang dipegang oleh Malakai Black. Dan setelah usaha Lee Johnson dan juga Brock Anderson pun berhasil, kita pun bisa melihat bagaimana Cody Rhodes ini pun bisa mengambil alih situasi pertandingan yang dipuncaki pada saat Cody Rhodes ini pun berhasil mengeksekusi crossroads kepada Malakai Black yang dia bantingkan ke meja yang berada di luar ring pertandingan yang sudah disiapkan oleh Cody Rhodes sebelumnya. Dan pasca serangan tersebut ya, kita pun bisa melihat bagaimana kedua penggulat ini pun terkapar dan juga terluka ya, terutama di bagian kepala mereka. Dan di situasi tersebut kita pun bisa melihat bagaimana situasi di tengah ring pun semakin kacau ya, dimana wasit pun memfokuskan kepada kedua penggulat, dan kita pun bisa melihat adanya kekacauan yang terjadi di tengah ring, yang dimana R. Anderson pun mencoba memanggil Cody Rhodes untuk kembali masuk ke ring pertandingan. Dan tidak lama berselang kita pun bisa melihat ada sosok rekan baru dari Malakai Black, yaitu Andre Edilolo yang memasuki arena pertandingan, dan dia pun memberikan gestur pistol kepada R. Anderson sebagaimana yang R. Anderson lakukan di episode Rampage kemarin. Dan setelah Andre melakukan gestur tersebut, kita pun bisa melihat sosok asisten dari Andre itu pun mencoba menyerang R. Anderson menggunakan tablet. Namun serangan tersebut pun bisa diantisipasi oleh R. Anderson dan mengcounternya menggunakan Spinebuster. Dan pasca R. Anderson mengeksekusi Spinebuster tersebut, kita pun bisa melihat Malakai Black ini pun sudah memasuki arena pertandingan, dan dia pun menyemburkan Black Mist ke wajah daripada R. Anderson, yang membuat R. Anderson pun harus keluar arena pertandingan di sisa pertandingan pun berjalan. Dan setelah itu pun kita pun bisa melihat kedua penggulat pun sudah bisa bangkit kembali, dan kini pun pertandingan pun kembali lagi ke situasi 50-50 ya. Dan kita pun bisa melihat ya bagaimana Malakai Black ini pun mencoba untuk mengambil alih kendali pertandingan dengan dia mencoba untuk melakukan springboard moonsault ya kepada Cody. Namun Cody pun bisa mengantisipasi serangan tersebut dan dia mengcounternya menjadi crossroads. Walaupun serangan crossroads kali ini pun masih bisa dipatahkan oleh Malakai Black dalam hitungan near fall. Dan pasca momen tersebut kita pun bisa melihat ya para penonton ini pun mendukung Black secara 100%, dan lagi-lagi ya malah Cody Rhodes ini pun mendapatkan cemoohan walaupun dia bertindak sebagai karakter protagonis di pertandingan tersebut gitu guys ya. Dan kita pun bisa melihat adanya momentum yang dimiliki oleh Black, yang gua bisa bilang ini merupakan kesempatan paling besar yang dimiliki oleh Black di pertandingan tersebut, di mana dia pun berhasil mengeksekusi combination move yang dimulai dari top rope double stomp, lalu ada rising knee, dan diakhiri dengan German suplex bridge. Walaupun serangan tersebut pun belum cukup membawa Malakai Black memenangkan pertandingan tersebut karena masih bisa dipatahkan oleh Rhodes di hitungan near fall. Dan setelah serangan tersebut setelah serangan itu dipatahkan oleh Cody Rhodes ya, Malakai Black ini pun langsung bangkit kembali dan mengeksekusi spinning heel kick ya kepada Cody Rhodes, yang membuat Cody Rhodes ini pun terlempar keluar di arena pertandingan.
Dan melihat situasi tersebut ya, Malakai Black pun kembali lagi mencoba untuk melakukan moonsault untuk kali keduanya. Namun moonsault kali ini pun bisa diantisipasi oleh Cody Rhodes, dan Cody Rhodes pun mengcounter serangan tersebut dengan topa suicida, yang ini pun menjadi momen kebangkitan bagi Cody Rhodes ya di pertandingan tersebut, yang dimana setelah topa suicida Cody Rhodes pun menarik kembali Malakai Black ke arena pertandingan atau ke ring pertandingan guna dia mengeksekusi Cody Cutter diikuti Crossroads ya. Namun ternyata kedua serangan itu bukanlah serangan pamungkas daripada Cody Rhodes, karena serangan pamungkas daripada Cody Rhodes yaitu adalah Tiger Driver 98 kepada Malakai Black, yang membuat Cody Rhodes akhirnya berhasil menang atas Malakai Black. Setelah 2 pertemuan terakhir, Cody Rhodes selalu harus menerima keunggulan dari Malakai Black gitu guys ya. Dan kemenangan Cody Rhodes atas Malakai Black ini pun menutup show AEW Dynamite di tanggal 33 Oktober kemarin. Dan dari show Dynamite di tanggal 23 kemarin ya, kita pun melihat adanya sosok wajah baru di Dynamite, yaitu adalah sosok Tony Nese ya, yang nampak terlihat di tribun penonton di sepanjang show tersebut ya, yang diperkenalkan oleh AEW pada kala match Brandon Nelson dan juga Dustin Rhodes, dan juga pada saat match Eddie Kingston menghadapi Lance Archer. Dan kita pun belum mengetahui ya bagaimana status Tony Nese bersama AEW ya, apakah dia akan menjadi penggulat full time bagi AEW atau hanya menjadi part timer saja gitu guys ya. Dan Tony Nese ini sendiri ya, sebelum dia terlihat di AEW, dia pun merupakan salah satu ex WWE yang dipecat oleh WWE di bulan Juni yang lalu, yang kita ketahui bahwa sepanjang karirnya di WWE, Tony Nese pun menjadi salah satu bagian original daripada Cruiserweight Division WWE ya. Dan dia pun pernah memenangkan gelar Cruiserweight Championship di WWE di event WrestleMania ke-35 yang lalu, yang dimana pada saat itu dia berhasil mengalahkan sosok Drew Gulak gitu guys ya. Dan selain sosok Tony Nese ya, kita pun mendapatkan update match card untuk AEW Dynamite di tanggal 27 Oktober mendatang, yang dimana untuk Dynamite di tanggal 27 nanti, Dynamite akhirnya kembali lagi ke jadwal reguler mereka, yaitu di hari Rabu malam, yang dimana untuk di tanggal 27 nanti sudah ada 5 match ya yang sudah dipastikan akan digelar, yaitu adalah pertandingan TNT Championship antara Sammy Guevara menghadapi Ethan Page dengan stipulasi tambahan. Apabila Sammy Guevara kalah di pertandingan tersebut, dia harus meninggalkan Inner Circle, dan apabila Sammy Guevara memenangkan pertandingan tersebut begitu guys ya, maka di Inner Circle berhak menantang American Top Team di event Full Gear mendatang, dan juga Inner Circle pun berhak memilih anggota American Top Team saja yang berpartisipasi di match tersebut. Dan kita pun akan melihat partai lanjutan untuk AEW World Title Eliminator First Round, yang akan mempertemukan John Moxley menghadapi Preston Vance dari The Dark Order. Dan selain itu pun ada partai lanjutan untuk TBS Championship Tournament yang akan mempertemukan rematch dari Hikaru Shida menghadapi Serena Deeps. Dan selain itu pun kita pun akan melihat ada pertandingan CM Punk menghadapi Bobby Fish, dan ada pertandingan 8-man tag team match ya, di mana The Elite akan menghadapi The Dark Order yang diwakili oleh John Silver, Colt Cabana, Evil Uno, dan juga Stu Grayson. Dan selain itu pun kita pun sudah mendapatkan line up lainnya untuk show Rampage di tanggal 29 Oktober nanti, yaitu adalah pertandingan AEW World Championship Eliminator babak semifinal pertama yang akan mempertemukan Brandon Nelson dengan Eddie Kingston, dan ada pertandingan tag team match di mana Lioras bersama Dante Martin akan menghadapi Sydal Bros, dan pertandingan itu pun akan menjadi debut bagi Lioras setelah dia resmi menjadi bagian dari AEW. Dan selain update daripada Rampage dan juga Dynamite minggu depan, kita pun mendapatkan match terbaru untuk event Full Gear di tanggal 13 November mendatang, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW Women World Championship, di mana akhirnya di show Dynamite di tanggal 23 kemarin, Britt Baker pun menerima tantangan dari Tay Conti ya untuk memperebutkan gelar AEW Women World Championship. Dan tentunya Britt Baker ini pun bertekad akan menghabisi Tay Conti di event Full Gear mendatang. Dan selain pertandingan
untuk memperebutkan gelar AEW World Championship. Full Gear sejauh ini pun sudah memastikan satu pertandingan lainnya, yaitu adalah pertandingan untuk memperebutkan gelar AEW World Championship, di mana Kenny Omega akan menghadapi pemenang daripada Casino Ladder Match, Hangman Page. Dan selain itu pun ya, kita pun akan melihat final daripada AEW World Title Eliminator Tournament yang kini masih berlangsung gitu guys ya. Dan update terbaru dari event Full Gear pun menjadi berita terakhir dari Villain Wrestling Update kali ini. Dan bagi kalian yang menyukai video kali ini, maka kalian bisa klik tombol like. Dan bagi kalian yang mencari update-update terbaru seputar di dunia pro wrestling, baik itu dari AEW, WWE, Ring of Honor, New Japan Pro Wrestling, dan masih banyak promosi lainnya, maka kalian bisa subscribe di channel Mr. Villain 88 ini. Dan akhir kata, gua Reza, host kalian, izin pamit ya guys ya, bye bye.